Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasra al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majlis Marinir Indonesia yang mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam kebaikan. Mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, serta para penegak sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, termasuk mudah-mudahan kita termasuk yang dalam barisan yang menghidupkan sunnah Nabi SAW sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian di malam Rabu malam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah dalam menghadiri kajian ilmu yang dibimbing oleh guru kita Datuk Laut Kiai Haji Dr. Jayadi SAGMA yang biasa kita sapa dengan Uja ya. Insya Allah ini mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi beliau, Allah sehatkan beliau dan juga tentu Allah eh, Amin ya rabbal berikan alamin. satu keistiqomahan dalam dakwah beliau karena perjuangan beliau ya di angkatan atau di Korps Marinir ini menjadi satu tugas besar beliau untuk eh, menegakkan syariat Islam, menegakkan eh, nilai-nilai agama, akhlak yang mulia dan juga tentu akidah yang lurus yang sebagaimana yang eh, ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan ini menjadi tantangan beliau bersama eh, tentu barisannya yang terus menegakkan dakwah Islam di kalangan para prajurit ya yang ada di Korps Marinir dan alhamdulillah wa syukurlah kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah dan juga tentu keistiqomahan. Dan di malam hari ini alhamdulillah juga kita sudah eh, berazam tentunya setiap Rabu malam kita akan hadir dan terus mengajak juga para sahabat semuanya, kerabat-kerabat kita semua ya eh, apalagi para para prajurit ya yang terus juga punya tanggung jawab besar untuk bangsa ini. Bekal ilmu menjadi penting dalam menjadi para eh, prajurit yang menjaga kedaulatan negeri ini. Dan alhamdulillah dengan bimbingan guru kita Kiai Jayadi tentu mudah-mudahan kebersamaan kita terus Allah limpahkan dalam hidayah dan taufiknya. Dan tema di malam hari ini sebuah tema tentang hal-hal yang kita anggap sepele saja, dosa kecil gitu ya, yang kita sering abaikan. Padahal ketika dosa itu dibiarkan terus-menerus dan kita anggap enteng, itu akan menumpuk dan menjadi sebuah titik hitam yang terus akan mengotori hati kita dan itulah kenapa kita sering mengingatkan karena salah satu eh, hak muslim dalam muslim itu adalah saling menasihati dan inilah sebuah nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Saya persilakan waktu sepenuhnya untuk guru kita, Ustaz Jaya Tafadhol Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nizama sabila lil amni wal aman wa amara bi ta'atillahi wa rasulihi wa ulil amri li tahqiqi masalil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah pengajian online Marinir Keluarga Indonesia dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Pangkormar beserta Ibu yang kami hormati, Bapak KS beserta Ibu, para PJU Pos Marinir, dan juga jamaah yang senantiasa setia dan istiqomah di dalam mengikuti pengajian online ini. Walaupun memang kita belum pernah bertemu di darat, tapi alhamdulillah masih berkenan mengaji secara online. Mungkin lain kali kita akan bertemu kopi darat. Ya, Pak Ustadz Khalis ya. Biar Insya Allah, lebih, amin ya, ya insya Allah. Allah. Mudah-mudahan bisa berjumpa langsung ya, Ustaz ya. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas mungkin judulnya agak inilah, agak serem-serem dikit lah. Jadi doa dosa yang terabaikan. Memang kita seringkali berdoa itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kami juga sampaikan terima kasih kepada Kasubdis Persmil. Hai Kasubdis Persid Ibu Ida Mustika, Kasubdis yang kemarin, yang tadi siang itu selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Beliaunya selalu berdoa seperti itu katanya. Jadi agar diberikan perlindungan dari siksa api neraka. Yang menyebabkan kita masuk neraka tentunya adalah satu, kurangnya amal baik, banyaknya dosa. Itu salah satunya. Salah satu yang menyebabkan kita masuk neraka itu adalah kurangnya amal baik, tapi banyak dosanya. Nah, itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Dan dosa yang kita perbuat itu kadangkala tidak terasa. Ya. Dosa yang kita perbuat itu tidak terasa. Dianggap remeh, dianggap enteng, bahwa itu tidak merasa bahwa itu berdosa. Padahal itu memang berdosa. Nah, padahal itu hati-hati di dalam kita bertindak dan berperilaku yang menyebabkan kita berdosa. Berdosa itu ada dua. Satu, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab meninggalkan perintahnya dan menjalankan larangannya. Kita berpikir hanya bahwa dosa-dosa yang kita kerjakan itu hanya satu, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak membayar zakat, berlaku maksiat. Itu saja yang kita pikirkan yang merupakan dosa. Jadi tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan larangan. Itu yang disebut dosa yang sering kita ketahui. Tapi Baik. ada dosa yang tidak secara sadar kita laksanakan. Bahkan ini Iya. dosanya lebih berat. Karena apa? Karena dosanya itu berhubungan dengan sesama manusia. Ya. Berkaitan dengan hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang menyebabkan kita berdosa. Karena ada satu perjanjian, ada satu ikatan, ya, dan diberikan amanah. Jadi manusia itu, khususnya laki-laki itu, memegang janji dan diberikan amanah. Ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan
Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi hadis ini meruntuhkan ilustrasi kesulitan kita. Jadi seseorang boleh saja merasa ibadah ritualnya itu sempurna. Sholatnya, puasanya, zakatnya, umroh dan hajinya, itu merasa sempurna. Namun jika ia meremehkan amanah dan janji, maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa bukan seakan-akan lagi, tidak memiliki iman dan tidak memiliki agama yang sempurna apabila satu, ya, orang yang tidak memegang amanah maka dia tidak beriman. Orang yang tidak mendapati janji maka dia tidak beragama. Nah, apa perjanjian kita itu? Nah, kita kan semuanya keluarga. Tentunya yang kemarin sudah disampaikan dari awal. Ya, ada namanya rukun-rukun nikah. Ini hubungannya ini. Ada kemarin mengajak keluarga untuk masuk surga bersama-sama dengan keluarga. Ya, salah satunya adalah laki-laki soleha, suami soleh, istri soleha, anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, sekarang kebalikannya pada malam hari ini. Jadi seorang suami yang tidak menepati janji, yang tidak memegang amanah, maka dia dikatakan berdosa. Karena apa? Suatu pernikahan itu merupakan ikatan janji, ya, ikatan suci yang paling dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan hanya di hadapan sang wali, bukan di hadapan sang pegawai KUA, tidak. Itu merupakan janji setia yang dikirakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami mengucapkan saya terima nikahnya ini binti ini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka itu ada perjanjian dan juga amanah. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Perjanjian adalah dia berjanji, ya, berjanji setia, berjanji mengikat, menghalalkan orang lain menjadi halal, artinya menjadi istri. Amanah, dititipi amanah seorang anak perempuan dari ayahnya untuk dirinya, maka harus dijaga. Nah, bagi seseorang yang tidak memegang amanah dan tidak menepati janji, maka kata Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan dosa. Nah, jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran bahwa ikatan pernikahan itu disebut sebagai mitsaqo ghalisah. Perjanjian yang sangat kuat dan berat. Jadi ketika seorang laki-laki itu mengucapkan kalimat qabul di depan wali, ia sedang berjanji kepada manusia. Ia tidak sedang berjanji kepada manusia, melainkan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertransaksi mengambil amanah atas nama Allah. Ini Rasulullah SAW mengingatkan ketika beliau dalam khutbah wukuf, ya, dalam haji wada, beliau menyampaikan ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Nabi dalam khutbah wada, haji wada itu, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, istri-istri kalian. Karena sesudah kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, jadi mengambil mereka, istri-istri itu, kayak seorang suami, dari ayahnya, dari walinya, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Jadi itulah, ya, pernikahan itu merupakan janji suci, janji yang sangat berat sekali. Nah, makanya
Nah, ini yang sering disepelekan oleh seorang suami. Ya, contohnya apa? Nih, contohnya, yaitu pengabaian nafkah lahir dan batin akibat kelalaian gaya hidup. Ya, ini zaman sekarang nih, ya. Salah satu contoh suami atau laki-laki ingkar terhadap amanah, janji dan tidak amanah, yaitu ini Ustadz Khalis, orang yang suka hobi itu loh, ya, hobi mancing, hobi healing, terus hobi jalan, hobi bersepeda, sehingga dia mengabaikan istrinya. Ya, hati-hati itu. Jangan disangka, bayangkan orang yang hobi mancing itu. Saya pernah di waktu di Sorong itu, ya, ada seorang yang hobi mancing. Istrinya jam 12 malam ditinggal. Dia pergi ke tepi pantai untuk mancing. Masya Allah. Bayangkan. Istrinya di rumah dibiarin saja. Udah dangdan, udah pakai minyak wangi. Malah tinggal mancing. Ya, ini hati-hati ya. Jadi para suami itu untuk yang punya gemar hobi, punya hobi, hati-hati jangan sampai kelewatan. Jangan sampai menyakiti istri. Ya, hati-hati. Begitu juga orang yang suka bersepeda itu. Mending kalau istrinya diajak, itu mau enggak suaminya aja yang berangkat naik sepeda. Ya, akhirnya istrinya di rumah sendirian jental, jentul, ya, hari Minggu harusnya bersama keluarga, dia hobi naik sepeda, nggak diajak istrinya. Hati-hati, ya. Itu adalah suatu perbuatan dosa tapi tidak terasa itu. Kenapa? Karena mengabaikan istri. Hati-hati, ya. Gak apa-apa saya dibenci sama orang itu, gak apa-apa. Ya memang seperti itu. Ya, kalau kalau istrinya sampai menggerutu, suami ini gimana sih? Saya tiap minggu ditinggal sepedaan, saya tiap malam ditinggal mancing. Apalagi hobi bola lagi. Jam 3 malam bangun. Ya, istrinya di situ udah pakai dasar yang bagus, nggak disentuh sama sekali. malah 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 ke bola. Ini ya, hati-hati. Ini perbuatan dosa bagi yang dilakukan oleh suami, ya. Hati-hati ya. Ini secara tidak itu ya, secara tidak langsung akan menimbulkan dosa apabila itu juga istrinya itu tidak ikhlas dan ridho. Tapi kalau istrinya ridho, ya tidak apa-apa. Ya, itulah hebatnya Islam itu, ya. Walaupun suaminya itu, kalau sudah masih ridho istrinya, yang tidak jadi masalah. Kenapa? Dimaafkan. Kalau manusia sudah memaafkan, maka Allah juga akan memaafkan. Kafa bil mari isman ayyudhi'a mayyakut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi dalam hadis riwayat Abu Dawud itu mengatakan bahwa seseorang akan berdosa apabila menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Siapa sih orang yang tanggungan itu? Istri, anak-anak. Itu adalah menjadi tanggungannya. Apabila mereka telantarkan, maka dia akan berdosa. Termasuk itu masalah hobi itu. Ya, hati-hati masalah hobi itu. Boleh kita punya hobi, tapi jangan menjadikan sebagai gaya yang menyebabkan uh, istri menjadi tidak itu. Bahkan sampai mengurangi uang belanja itu. Kadang-kadang ada nggak nih seorang suami saking hobi kepada kendaraan, hobi kepada yang lain-lain, ya, hobi ngumpul-ngumpul sama teman-teman, sehingga nafkah kepada istrinya itu berkurang. Dia lebih mementingkan hobinya. Ini hati-hati, ya. Apalagi yang hobinya nyawer, beda, beda. Ada yang hobinya nyawer kah? Alasannya sedekah kepada biduan. Ya, enggak ya. Kalau buat nyawer aja ke biduan itu sampai 50.000 itu tidak masalah. Tapi kalau ngasih belanja sama istrinya 5.000, 50.000 dihitung-hitung terus. Kalau nggak ada rokok, nggak ada kopi, marah-marah lagi. Nah, ini hati-hati ya. Jadi hobi itu menyebabkan kita itu berdosa apabila kita tidak melaksanakan amanah atau janji kita terhadap keluarga kita. Hati-hati yang bagi yang punya hobi.
Ya. Bukan melarang untuk hobi, tidak. Tapi hati-hati jangan sampai hobi kita menyebabkan kita berdosa terhadap keluarga kita. Yang kedua adalah kekerasan verbal dan silent treatment. Nah, mendiamkan pasangan. Ini kok ada kalanya ya. Ada kalanya ini. Ya biasa namanya rumah tangga ya. Sampai kan kalau sesama muslim itu kan lebih daripada 3 hari itu kita kan bermusuhan itu diam-diaman itu batasnya 3 hari. Ini sampai satu minggu nggak ngomong-ngomong. Padahal satu rumah itu. Saking keselnya Pak. Nah ini jangan sampai seperti itu, berdosa itu. Ya, kalau memang ada masalah ngomong, ya, jangan diem-dieman aja gitu. Hati-hati, menyebabkan kita berdosa. Ya. Karena apa? Karena mendiamkan pasangan berminggu-minggu tanpa kejelasan itu adalah bentuk pelanggaran berat ya terhadap perintah Allah. Itu apa? Muasyarah bil ma'ruf, yaitu mempergauli istri dengan cara yang baik. Jadi kalau seorang suami mendiamkan istrinya sampai 1 minggu, itu perbuatan dosa loh. Dosa, ya, dosa. Kalau istri sih nggak apa-apa lah, mau cemberut seminggu juga nggak apa-apa. Kan gampang obatnya. Pokoknya kalau dikasih jalan-jalan, kasih itu baru itu. Ya, ya, beda. Ya, ya. Tapi kalau suami mendiamkan sampai 1 minggu, ya, Bisa aja. iya, sampai 1 minggu, maka itu berdosa. Yang berikutnya, Ya. Yang berikutnya adalah pengabaian pendidikan agama dan akhlak keluarga. Ini juga hati-hati ya. Karena apa? Ku anfusikum wa ahlikum naro. Seperti kemarin yang saya sampaikan ya, bahwa seorang laki-laki adalah seorang pemimpin bagi seorang laki-laki. Maka jangan sampai abai terhadap pendidikan agama. Kadangkala kalau kekurangan sambal, kekurangan apa ya, kopi, marah-marah. Sedangkan istri tidak sholat, anak-anak tidak sholat, dia diam-diam saja. Nah ini juga berdosa. Ya. Minimal ngomong itu, Bu, sholat Bu, udah waktunya sholat. Sholat itu minimal seperti itu, memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan ibadah. Kalau seorang suami diam-diam saja, marahnya ketika urusan dunia, kekurangan kopi dan lain sebagainya, maka itu bentuk daripada pelanggaran, yaitu tidak menjalankan amanah kepada Allah. Nah, yang keempat ini hati-hati para suami ya, jangan mengumbar aib rumah tangga di media sosial ya. Jangan. Karena apa? Masya Allah. Itu seorang suami ketika berantem sama istrinya ngomong di media sosial. Alasannya curhat. Nah ini juga nggak boleh. Ya, ya kayak nggak boleh. Apalagi sampai bercerita tentang masalah rahasia ranjang. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Karena suami istri ibarat pakaian. Kunna libasul lakum, antum libasul lahum. Ya, bahwa suami itu adalah pakaian bagi istrinya dan istrinya juga pakaian bagi suaminya. Ya, jadi fungsi pakaian adalah menutup aurat dan melindungi. Jadi jangan sampai menyikap aib pasangan di depan publik, ada apalagi di media sosial. Tapi yang memang zamannya sekarang itu susah juga ya. Ya, itulah manusia. Saya kembali kepada manusia lah. Tapi mari kita ya. Jadi hal-hal seperti ini memang tidak terasa kita laksanakan itu. Kita lakukan. Dan tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan dosa, tidak merasa dia itu. Hal semacam itu dia lakukan, tapi dalam pikirannya itu tidak merasa dia berdosa gitu loh. Jadi diabaikan saja. Nah, kalau hal semacam ini ditumpuk dari kecil-kecil sehingga menjadi dosa itu menjadi besar. Nah, hati-hati ya. Nah, sekarang kebalikannya nih untuk ibu-ibu, Bu. Nah, untuk ibu-ibunya nih. Iya, Ya. hadir. Ya, Nah, tadi untuk Jamaah. laki-laki ini
Sekarang untuk ibu-ibunya yang jamaah. hati-hati, Bu. Nah, jamaah. Oh, jamaah. Hai, Alhamdulillah. Alhamdulillah. lillah. Hadir Ustaz. Iya. Ini hati-hati nih Bu ya. Ini perbuatan dosa tapi tidak merasa berdosa gitu loh. Ya. Yaitu kurang Ya, bersyukur dan mengkufuri kebaikan suami. Masya Allah. Ada tuh di media sosial itu, udahlah ATM-nya dipegang istri, ya. Kalau setiap bulan juga dia minta jatah tambah, dia bilang kepada suaminya, Bang, kamu cinta gak sama saya? Ada yang ngomong begitu, Masya Allah. Ya, abang tidak pernah membahagiakan saya, katanya, Masya Allah. Padahal ATM-nya dipegang istrinya. Istri. Ya Allah. Jadi ada juga yang mengatakan, selama menikah, saya tidak pernah merasakan kesenangan, Masya Allah. Ada yang berkata seperti itu kan? Saya udah nikah selama 20 tahun. Terucap seperti itu. Ya Allah, menyakitkan sekali itu sebenarnya. Suami itu dikatakan, saya tidak pernah merasakan kesenangan. Padahal suaminya sudah ngasih uang belanja tiap bulan, sudah mencukupinya. Tapi masih bicara seperti itu, Masya Allah. Ya, maka hati-hati ya Bu ya. Jadi Rasulullah SAW itu melarang. Ya. Bahkan kenapa Rasulullah ketika Mi'raj itu melihat perempuan banyak yang di neraka, bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa, bahkan sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Tetapi penyebabnya adalah dia tidak pandai bersyukur terhadap suaminya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka para istri mengingkari kebaikan suami dan mengingkari kebaikan yang diterimanya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu thumma rasminka syai'an faqalas ma ra'aitu minka khairan fatu. Ya. Jadi seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang tahun, kemudian dia melihat sedikit saja kekurangan padamu, maka ia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Nah ini ya, sering sekali tuh. Jadi kebaikan seorang suami selama 1 minggu itu akan terhapus cuma kesalahan sedikit loh, Masya Allah. Ya, kesalahan sedikit, misalnya telat ngasih kabar, watch apa, ngasih kabar, udah sampai atau belum, bilangnya, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit padamu. Masya Allah. Jangan ya Bu ya. Karena apa? Karena itulah yang menyebabkan kenapa ya wanita itu banyak menjadi penghuni neraka karena mereka tidak pandai bersyukur terhadap kebaikan suaminya. Yang kedua, ini yang hati-hati nih. Menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i. Nah, ini hati-hati nih. Walaupun kemarin saya ada mata kuliah yang itu perbandingan hadis itu, ada itu yang tokoh gender itu yang membahas masalah malaikat melaknat seorang istri ketika diajak oleh suaminya, ya, terus menolak sampai dengan terbit fajar, maka malaikat akan melaknat apabila suaminya tidak ridho. Nah, hati-hati itu, ya, hati-hati. Jadi, kalaupun memang tidak capek sama sekali, maka ya gitulah. Mau tidak mau harus melayani lah gitu loh. Kecuali memang alasan syar'i misalnya karena head atau karena capek sekali. Tapi kalau masih itu apalagi, nah ini biasanya nih, mohon maaf ini ya, biasanya yang sering terjadi itu pada akhir bulan. Mohon maaf ini, menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i itu biasanya di akhir bulan. Ngaku atau ngaku, Bu, Bu, ngaku atau ngaku nih, menolak ya, ajakan suami Enggak. biasanya itu di akhir bulan. Kalau di awal-awal bulan, nih masih tanggal 7, masih tanggal 8 ini, ya nggak diminta juga minta di sendiri. Ya. Tapi kalau akhir bulan nih, hati-hati Bu ya, itu akan
secara tidak langsung dia akan berdosa. Ya. Dosa yang yang tersembunyi akan mengundang murka malaikat hingga waktu subuh. Masya Allah, bayangkan. Masya Ustaz, Allah. Jadi iya. dosanya tiap akhir bulan ya. Biasa Dosanya kalau ibu-ibu maksudnya tiap akhir bulan gitu. iya biasanya kan kalau sedang nggak punya duit baru ibu-ibu tuh jangan kan duit siapa aja nggak mau. Sudah Eh, itulah. gitu. Aku ngaku lah. Aku Itu ya Bu ada ya. aja. Iya, iya. Itu. Tapi hati-hati Bu, berdosa Bu. Nah, kalau murid ingin mendapatkan pahala yang banyak, walaupun tanggal muda, tanggal tua, sama saja pelayarannya. Insya Allah akan surga itu dapatnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, Alamin. Alamin. nah, meremehkan dan merendahkan harga diri suami ini. Hati-hati ini bagi ibu-ibu yang bekerja, apalagi pangkatnya lebih tinggi dari suaminya. Tentara itu juga ada. Ada kalanya leading saya saja nih. Ya, itu istrinya sudah kolonel, suaminya masih letkol. Nah, tapi karena itu dia istri yang soleha, walaupun dia sudah kolonel istrinya, tapi dia tetap hormat kepada suaminya. Jangan sampai karena merasa pangkatnya lebih tinggi daripada suaminya, akhirnya dia tidak menghargai sama sekali suaminya. Ya. Apalagi yang sudah tidak punya pangkat, tidak menghargai lagi. Masya Allah. Sungguh, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan sampai meremehkan dan merendahkan harga diri suami. Ya, biasanya itu istri yang suka motong pembicaraan suami juga itu. Jadi istri yang memotong pembicaraan suami itu hati-hati, ya hati-hati. Suaminya lagi menjelaskan ini itu, ya dipotong sama istrinya. Nah, maka itu perbuatan dosa Bu, dosa. Namanya nusus, ya, membangkang. Ya, itulah yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, yang keempat, yaitu keluar rumah atau memasukkan orang lain tanpa izin. Ya, Mas sudah jelaskan ya, banyak istri karena hanya pergi ke rumah tangga dekat, tapi dia tidak pamit kepada suaminya. Atau orang COD ini hati-hati Bu ya, Bu. Orang COD itu kalau nerima nerima COD-an, ya kalau mau dipoto jangan dipoto gaya-gayaan lah. Masa mau gaya-gayaan, apalagi keluarnya pakainya seadanya, Masya Allah ya. Jangan Ibu ya. Menerima COD keluar rumah ke halaman atau ke gerbang pakai pakaian seadanya. Tidak boleh Bu ya. Berdosa, berdosa. Memasukkan orang lain tanpa izin. Ya. Salah satunya adalah COD. Walaupun hanya sekedar COD atau paket. Nah, hati-hati ya. Yang kelima, menuntut di luar batas kemampuan suami. Ya, ini ya, menuntut kemampuan luar di batas suami. Kan kemarin sudah dijelaskan dalam rukun-rukun nikah itu adalah salah satunya adalah mas kawin. Mas kawin itu baiknya apa? Baiknya mas kawin itu tidak memberatkan suami. Makanya istilah mas kawin itu kalau kita filosofati bahwa di dalam memberikan nafkah seorang suami tidak boleh pelit. Begitupun seorang istri di dalam menerima nafkah dari suaminya tidak boleh memberatkan suaminya. Jadi mas kawin itu sesuaikan dengan penghasilan. Kami sudah sering menyampaikan kepada anggota yang akan menikah itu. Saya tanya, Mbak, Mbak tahu nggak calon suamimu ini gajinya berapa? Oh tahu Pak, berapa? Sekian. Nah, lalu kamu minta mas kawinnya berapa? Tanya seperti itu. Minta mas kawinnya berapa? Segini Pak. Oh ya, ya kalau gitu cukup. Misalnya gajinya 6 juta. Saya dalam rangka itu tidak memandang bahwa dia punya warisan banyak, tidak. Yang saya pandang itu dia real sendiri penghasilan seperti itu. Seorang prajurit maksimal minimal kan 7 juta penghasilannya. Nah, ketika minta mas kawin,
maka tidak boleh melebihi dari 7 juta. Kenapa? Kalau melebihi dari 7 juta, maka calon suami akan berpikir lagi, oh pasti akan gimana gitu loh. Nah, jadi itulah, tidak boleh menuntut di luar batas kemampuan suami. Ada apa? Suami menjadi seorang koruptor, ya, berbuat jahat. Kenapa? Karena ingin memenuhi kebutuhan istrinya. Ketika seorang istri ngomong begitu, sebenarnya kalau ada pasti akan dibelikan. Cuma karena tidak adanya. Misalnya, Mas, Pak, atau Ayah, itu bagus ya jam tangannya. Itu seorang suami itu dalam hatinya pasti ingin membelikan. Cuma karena tidak ada uangnya aja, ya. Cuma karena tidak ada uangnya aja. Jadi jangan meragukan kesetiaan seorang suami. Kalau mana seorang suami jangan meragukan itu. Cuma karena keterpaksaan tidak ada. Jadi dia tidak mampu. Ya. Maka dari itu jangan sampai seorang istri itu dalam meminta sesuatu kepada suami itu memberatkan suaminya. Sehingga suami berpikir keras melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan demi untuk menyenangkan istrinya. Gitu. Ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan tentang suami yang tidak memegang amanah dan juga mengirim janji, maka dia akan berdosa. Sekarang begitu juga dengan istri, ya. Yang pertama adalah kebanyakan istri tidak pandai bersyukur terhadap pemberian suami. Ya. Yang kedua adalah seorang istri tidak dapat meremehkan suami, ya, dan merendahkan harga diri seorang suami. Yang ketiga adalah menolak ajakan suami, ya, untuk berhubungan badan, ya, jangan sampai menolak walaupun dalam keadaan capek atau lelah, jangan sampai menolak. Karena apa? Karena malaikat akan melaknat, ya, akan murka sampai dengan waktu subuh. Yang keempat, keluar rumah atau memasukkan orang lain tanpa izin. Yang kelima adalah menuntut di luar batas kemampuan suami. Apalagi sekarang banyak keperluan, ya, keperluan gaya hidup, ya, kosmetik, perhiasan dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, berikutnya selain tentang suami istri, ada juga perjanjian itu yang disepakati oleh seluruh masyarakat, ya. Misalnya perjanjian dalam satu RT, ya, jangan dulu ya, satu RT, bahwa misalnya dalam RT itu ada peraturan sudah disepakati, sudah diumumkan bahwa tidak boleh memelihara ayam di halaman rumah atau di sekitar rumah. Itu kesepakatan RT loh, ya. Di dalam RT tertulis, udah rapat sama RT semuanya, sama warganya. Di situ tercantum tidak boleh memelihara hewan ternak. Tiba-tiba kita memelihara hewan ternak, maka itu perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Kenapa? Karena sudah sepakat. Tapi kita kan remeh saja. Oh, ngapain peduli sama orang lain? Oh, ayam-ayam saya sendiri. Nah, ini, ya. Yang dianggap seperti ini tidak boleh. Karena itu apa? Kesepakatan bahwa dalam RT itu tidak boleh memelihara ayam. Malah kita memelihara ayam, ya. Akhirnya teleknya kemana-mana, ya. Ada lagi ke teras tetangga orang, ya, membuat tetangga kita kesal. Ini tidak boleh, ya. Tapi sering sekali kita juga lakukan. Jadi selain perjanjian pernikahan, juga ada perjanjian kaitannya dengan hubungan sosial sesama manusia. Di antaranya di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah yang perlu saya tegaskan ini,
ya, terutama ini untuk para tentara-tentara ini, ya, dan istri-istri tentara. Soalnya apa? Kemarin saya melihat kasus ada seorang ibu-ibu sambil dia melanggar lalu lintas, lalu dia apa itu? Mengeluarkan KTA suaminya, Masya Allah. Ada aja kata saya itu, ya Allah ya. Jadi orang ibu-ibu melanggar lalu lintas, berantem, mengeluarkan KTA suaminya. Padahal dia yang bersalah. Jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena rambu-rambu lalu lintas itu dibuat untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Ya. Jadi ada rambu-rambu lalu lintas, ada marka jalan, ya, ada lampu lalu lintas. Itu dibuat untuk kemaslahatan bersama supaya mereka selamat, ya. Jangan sampai kita melanggar. Kalau kita melanggar, maka hukumnya dosa. Kita hidup di Jakarta, ya, di Bandung, di kota-kota besar. Seringkali kita abaikan masalah itu karena apa? Satu, karena terburu-buru. Dua, karena menganggap sepele, ya. Apalagi kita sebagai seorang tentara merasa gagah berani, orang lain tidak akan berani, malah kita melanggarnya. Ya. Salah satu contohnya adalah lampu merah. Saya sering melihat, ya, saya sering melihat bahwa pengendara-pengendara motor kita, mobil kita itu sering mengabaikan lampu merah. Jangankan jalan, itu sudah pasti salah. Menerobos lampu merah. Berhenti di bukan tempat pemberhentian saja sudah berdosa. Misalnya, biasanya itu kan di lampu merah itu ada garis-garis itu untuk orang nyebrang jalan, ya, untuk orang nyebrang jalan. Lalu kita berhenti di depan situ, pas di tengah-tengah itu. Nah, ketika ada orang menyeberang, orang nyebrang ini susah jalannya. Maka secara tidak langsung kita berdosa itu. Jangan dianggap tidak berdosa, berdosa itu. Masya Allah. Kita kan menganggapnya, oh nggak apa-apa, nggak berdosa ini. Berdosa itu. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Ya. Itu jalan umum dan itu buat penyeberang jalan. Kenapa kita harus berhenti di situ sehingga membuat orang sulit untuk berjalan? Ini ya. Ini sepele, tapi nanti setiap hari kita melakukan itu, maka kita berdosa, berdosa. Apalagi dosanya dengan sesama manusia. Ya, susah kalau sesama manusia itu. Kenapa? Karena harus mendapatkan maaf dari orang yang kita dolimi. Allah baru mau memaafkan kesalahan sesama manusia apabila kita sudah mendapatkan maaf daripada orang yang kita dolimi. Nah, kita berhenti di garis-garis penyeberangan jalan, zebra cross, maka itu adalah mengganggu dan mengambil hak orang lain. Hati-hati. Berdosa, berdosanya dua kali sama Allah dan juga sama manusia. Hati-hati. Ya. Nah, hati-hati nih. Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu sudah melarang, ya, untuk menghalangi atau mengganggu hak orang lain di jalanan. Iyyakum wal julusa fil turuqati. Qalu ya Rasulullah, kata Rasulullah, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, malana min majalisan ibuduk. Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan majlis kami untuk berbincang-bincang. Jadi jangan sampai kita berbincang-bincang, ngobrol di tengah jalan, ya, jangan sampai. Tapi ini kan orang namanya ngerumpi, gitu ya, ngerumpi di mana saja, di tengah jalan juga asik namanya ngerumpi itu. Ya. Kata Rasulullah jangan, ya, nggak boleh. Qala fa idza abaitum ilal majlisa fa'tu tariqa haqqah. Ya, kata Rasulullah, jika kalian menolak dan tetap ingin duduk di sana, maka berikanlah jalan itu untuk haknya. Jadi apabila kita tetap, tapi dia harus di pinggir, jangan di tengah jalan.
di pinggir, minggir ngobrolnya, ya. Berikanlah jalan itu, ya. Untuk apa? Untuk orang yang lewat, gitu loh. Lalu sahabat bertanya, qala, ya. Wa ma haqqu qalu wa ma haqqu tariqi ya Rasulullah? Apa hak jalan itu ya Rasulullah? Kata Nabi menjawab bahwa haknya adalah qadun basor. Ya, qadul basor. Itu menundukkan pandangan. Jangan sampai di tengah jalan itu tolak pinggang, melotot. Nah, jadi di jalan itu harus duduk pandangan, pandangannya harus tunduk gitu loh. Ya. Wakaful adza. Nah ini tidak berbuat yang mengganggu, membahayakan atau kaful adza, ya. Membahayakan. Jadi jangan membuat masalah di jalan. Inilah maksudnya. Ketika kita tidak boleh berhenti di apa itu di zebra cross, ya. Berhentilah di tempat yang sudah sediakan, ya. Atau kita jangan sampai melewati trotoar. Sepeda motor kalau trotoar. Apalagi ada yang melawan arah, ya. Melawan arus. Ada lagi nyerobot busway. Apalagi pakai knalpot apa bodong. Ya, macam-macam. Membuat orang itu tidak nyaman. Hati-hati, ya, tidak boleh. Karena hak kita di jalan itu kata Rasulullah, wakaful adza, wakaful adza, tidak berbuat yang mengganggu atau membahayakan di jalan itu, ya. Lalu Salam menjawab salam al amru bil ma'ruf dan nahu anil munkar, ya. Yang berikutnya adalah menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi itulah aturan di jalan. Aturan di jalan adalah menundukkan pandangan, tidak mengganggu atau membahayakan orang lain, menjawab salam dan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya apa? Ketika ada seseorang yang butuh pertolongan maka kita bantu. Ada ibu-ibu yang susah menyeberang jalan, maka kita yang masih muda, ya kita bantulah. Ya, itulah namanya amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita menolong seseorang yang ketika mendapatkan tindak kejahatan, ya. Itu hati-hati di jalan, ya. Dan ini mohon maaf ya, semuanya itu dianggap sepele, masya Allah, dianggap sepele, tidak merasa berdosa. Oh itu sebenarnya berdosa, ya. Nah yang terakhir sebelum ditutup, bahwa ketika kita di jalan harus memberi contoh yang baik. Karena apa? Kalau kita memberi contoh yang tidak baik, maka kalau diikuti oleh orang lain, maka dosa orang lain itu akan kita dapatkan juga. Man sanna sunnatan hasanat fa umila biha kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha la yanqudu man ujurihim syai'an. Barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, kemudian sunnah itu, ya, tersebut dikerjakan oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi begini, ketika kita memberikan contoh yang baik, ya, lalu diikuti oleh orang lain, maka orang lain mendapatkan pahala, maka pahala orang lain itu juga kita akan dapatkan tanpa mengurangi pahala daripada orang lain itu, ya. Tetap. Jadi pahalanya nanti ada dua, ada buat orang itu, orang yang mengikuti kita, ada juga untuk kita sendiri. Begitu juga ketika kita waman sanna sunnata sayiat, nah, sayi'ah. Jadi apabila kita melakukan suatu perbuatan yang jelek, perbuatan dosa, ya, fa'umila biha kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dila yaqusu min azwaji syai'ah. Maka keburukan itu dikerjakan oleh orang lain, kita akan mendapatkan keburukan itu tanpa mengurangi keburukan orang tersebut. Jadi ada dua juga. Orang lain yang mengerjakan dapat dosa, dan dosanya itu akan ditimpakan kepada kita, bagi kita yang mengawali. Makanya hati-hati. Jadi ada namanya dosa jariah. Jadi contohnya seperti ini, yang saya jelaskan biar belas itu. Ketika kita awal-awal masuk jalur busway, ya, jalur busway nih, lalu diikuti oleh orang lain, maka kita berdosa sendiri, juga menanggung dosa orang yang mengikuti kita.
Hati-hati loh. Ini hati-hati. Ya. Kita duluan masuk jalur busway. Diikuti oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 10 orang. Maka dosa 10 orang itu akan kita dapatkan. Karena apa? Karena kita yang mengawali. Hati-hati. Ya. Dan ini mereka anggap biasa saja, Masya Allah. Ya. Anggap biasa saja. Itulah namanya manusia ya. Maka dari itu setelah ini ya mari kita ya kita sebagai umat Islam ya berikanlah contoh yang baik ya di dalam berlalu lintas ya. Supaya apa? Islam itu tidak hanya ditampilkan dengan sholatnya saja, tapi perilaku kita di jalan itu ya. Itulah yang yang dapat mengharumkan nama baik Islam kita. Taat sama peraturan lalu lintas itu salah satu wujud keimanan kita ya. Dan itu bahaya dosanya sangat besar sekali. Karena apa? Apabila kita mengawali satu perbuatan dosa, maka kita mendapat dosanya. Itulah ya. Tapi ada juga ini, ada jawabannya, ada kuncinya. Nah, itu juga kan tergantung daripada manusianya juga. Karena apa? Allah menggambarkan suatu perbuatan dosa sesama manusia, tetapi Allah juga menekankan kepada manusia bahwa kata orang tua dulu itu kita itu sebagai suami istri itu harus panjang ususnya katanya ya. Dowo ususnya, panjang ususnya apa? Panjang ususnya itu adalah sabar, rimo, dan mudah memaafkan. Coba kalau suami istri itu jarang-jarang memaafkan, jarang-jarang sabar, suami istri pasti akan masuk neraka, pasti. Tapi karena kita ini diberikan sifat suka memaafkan, maka ya dosa itu ya ada imbasnya. Ketika berdosa ya dimaafkan lagi, ya akhirnya nanti tinggal endingnya saja bagaimana gitu maksudnya. Kenapa? Walladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhina wal 'afina 'anil nas. Salah satu ciri daripada orang yang bertakwa itu adalah menahan amarah, pandai menahan amarah dan memaafkan, dan wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang lain. Ini ya. Jadi apabila ingin pasangan kita itu tetap harmonis, maka di antara suami istri itu harus satu, pandai menahan amarah, memaafkan kesalahan, dan juga berbuat baik ya. Jadi kayak suami hobi mancing, hobi sepedaan, hobi nonton bola. Kalau istrinya redo, jadi masalah. Itu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Tapi kan ya ada batasnya juga ya. Kadang-kala marah. Kadang juga ya itu namanya juga manusia lah. Manusia tidak ada yang sempurna. Intinya mari kita ya, mari kita yang akan kami sampaikan itu dihindari ya. Yang pertama untuk seorang suami jangan sampai menelantarkan ya yang menjadi tanggungannya anak dan istrinya. Yang kedua yaitu jangan sampai ya eh, istilahnya melupakan perjanjian itu ya, harus tanggung jawab. Jangan sampai seorang istri menjadi berkata bahwa rumah tanggaku tidak pernah bahagia. Jangan sama ya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri harus pandai bersyukur terhadap pemberian suami. Dikasih 100.000, alhamdulillah. Dikasih 1 juta, alhamdulillah. 10 juta, lebih alhamdulillah lagi. Gitu ya. Nah, terus berikanlah dalam hati kita sifat-sifat yang pertama adalah nahan emosi, nahan marah. Yang kedua, mudah memaafkan. Yang ketiga, berbuat baik terhadap orang yang mendolimi kita, menyakiti kita. Kan susah itu. Udah memaafkan, lalu berbuat baik lagi. Itu lebih bagus ya. Nah, mudah-mudahan
bermanfaat, ya. Tidak ada dosa kecil kalau kita hapus dengan istighfar dan minta maaf terhadap orang yang kita sakiti. Ya. Begitupun tidak ada dosa yang kecil apabila dosa kecil itu ditumpuk dan ditumpuk terus. Ya. Semuanya tergantung daripada kita masing-masing. Mari kita hati-hati di dalam bertindak dan bersikap, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena apa? Karena secara tidak sengaja kita berbuat dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Fadis. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan. Jadi, insya Allah ya, banyak sekali inspirasi kebaikan ya. Dan tadi jelas ketika ada inspirasi keburukan yang juga diikuti oleh kita, maka ternyata juga rasanya bisa jariah juga, Ustaz ya. Bisa berlipat Iya, juga ya. Karena ya, inspirasi keburukan malah dia akan juga menerima keburukan yang dilakukan oleh orang yang terinspirasi oleh keburukan yang kita lakukan. Tapi betul. sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan, maka orang yang terinspirasi dengan kebaikan kita akan menjadi ini sumber pahala kita ya, karena dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia dapatkan dari orang yang terinspirasi itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dia lakukan. Insya Allah ya. Apalagi di bulan haram itu lebih-lebih lagi saja akan Allah Iya. lipat gandakan Nah, karena bulan haram lipat gandakan 10 kali dan lipat. yang dimuliakan. Tapi juga sebaliknya keburukan yang dilakukan di bulan haram Allah lipat gandakan juga itu kabar buruknya. Jadi Iya, mumpung masih di bulan haram, mari sama-sama kita istiqol khairat ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan jadi inspirator untuk kebaikan orang di sekitar kita. Uh, Tentu yang uh, paling dekat adalah pasangan kita, anak-anak kita, betul. dan mungkin orang-orang yang di sekitar kita, kerabat kita, tetangga kita, dan apalagi kolega kita di pekerjaan ya, sama prajurit tentu saling memberikan inspirasi kebaikan itu tentu menjadi hal yang sangat positif. Dan Alhamdulillah tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita Ustadz. Mudah-mudahan jadi pahala jariah juga untuk beliau dan juga untuk kita semua yang mendengarkan. Itu adalah sebuah pahala yang mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang disampaikan oleh beliau menjadi pembuka hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu mungkin Amin. Ya saya buka Rabbal Alamin. satu atau dua pertanyaan silakan yang ingin bertanya. Mungkin Bu Ida sudah open open mic mau bertanya ke. Ya, yang saya mau tanyakan, selamat malam kepada Bapak Ustadz Letkol Laut Pak Jayadi, Pak Jai, mohon izin, selamat malam. Pak Selamat Ustadz Holid malam. Basri juga selamat malam. Intinya saya menyampaikan diri saya sendiri. Saya pribadi yang orangnya tuh inginnya cepat mendapat tanggapan, Pak. Jadi apa ya ini untuk diri saya sendiri ya Pak ya. Ini kalau saya selalu selalu mengingatkan suami kepada saat suami nonton bola atau yang tadi disampaikan mungkin lagi ngobrol dan berkopi ria bersama teman-temannya. Nah, mengingatkan pada waktu besok paginya tuh subuh suka telat melulu, suka suka telat. Nah, suka itu debat jadinya. Nah, itu saya setiap pagi begitu kan seorang istri pusing juga ya, Pak. Kalau harus debat begitu, ini mengingatkan hal-hal kecil mengingatkan. Akhirnya saya diem. Itu saya berdosa enggak ya? Tapi saya bilang sama suami sih supaya saya dapat pahalanya suami. Jadi saya cium kakinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu soleha sekali, Bu. Soleha Amin. sekali. Saya tapi sering debat melulu gitu loh. Eh, eh, Hukumnya gimana ya kalau seorang istri selalu mengingatkan begitu gimana dong? Ya, itulah kan saya sudah sampaikan ya. Sudah sampaikan. Bahwa orang yang berumah tangga itu harus panjang ususnya gitu loh. Iya, Panjang betul. ususnya. Ya, Artinya apa? Kan karakter orang kan beda-beda gitu loh. iya, Karakter pasnya itu beda-beda. Memang idealnya seperti itu. Jadi seorang suami tidak boleh mengabaikan anak istrinya. Karena apa? Karena suka hobi itu, ibu ini sehingga hobi itu. Sehingga anak istrinya terlantar karena hobi itu. Tapi juga kan
boleh, bagus sekali mengingatkan istrinya, bagus ya, bagus. Tapi itulah namanya kehidupan ya. Kan Ya, ada namanya kan takwa itu menahan amarah mm-mm. ya, menahan amarah, memaafkan dan berbuat baik nih. Ini tiga Ya. ini bagi orang yang mau masuk surga nih ya. Amin, amin. Tapi mohon izin, maksudnya bukan suami menelantarkan. Alhamdulillah udah barokah, tidak Hmm. menelantarkan dan juga tidak suka. Dia tidak melantarkan. Juga ada apa? Karena saya sering mengingatkan saja. Nah, setiap mengingatkan selalu terjadi debat. Nah, maksud saya seorang istri bagaimana kalau Papa bilang mengingatkan si suami ini selalu aja ngajak debat gitu yang Ya saya itu uh, ibu sudah baik mengingatkan. Apapun diterima atau tidaknya itu kembali kepada suami ya. iya Nah, baik terima tapi kasih kalau Pak debatnya Ustadz. masih masih wajar, hanya sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga wajar nggak apa-apa. Iya Debatnya kalau bumbu-bumbu hanya saja bumbu-bumbu penyedap mohon izin. iya gitu loh. Ah. Atau nanti setelah debat lalu mandi lagi. Iya. Iya, iya habis itu mandi lagi ya Bu ya. Mandi lagi. Aduh, apaan sih. Iya iya. Nah itu baik Bu, Iya baik ya. Udah iya mengingatkan, adapun diterima iya tidaknya kita berdoa kepada Allah ya. iya Mudah-mudahan terima kasih ini suami bisa untuk saya menerima. sendiri ya mohon izin Iya, Pak Holid. iya. Ida Nah, saya sharing aja. Jadi seorang istri kalau selalu mengingatkan itu kepada suami dan suami selalu debat ya jadinya kan kita juga gimana tiap hari begitu. Iya, iya. iya. Terima Ya kasih, itulah. Mungkin Manijin. romantikanya berkeluarganya seperti itu ya. Anggap Iya, aja itu. Selagi masih dalam batas-batas yang wajar nggak masalah. Iya. Ya. terima Nanti Sebagai kasih. dua-duanya jangan didebat keluarga. lagi Bu kalau mau nonton bola nih hari Jumat karena dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad ini kan Iya, pertandingannya terima udah kasih masuk Pak 8 besar Bu. Ustadz. Tinggal dikasih Ya, fasilitas makanan, tapi mungkin bisa diingatkan. iya, Sebelum nonton udah. bola, tahajud dulu gitu Ustaz ya. Iya, tahajud Iya, dulu ya. Biar Tahajud iya, dulu timnya gitu menang kan gitu ya. loh. ya, Mungkin bisa baik, terima nemani juga Ibu. kasih. Jadi ya Iya, istilahnya saling mengingatkan dengan kebaikan. Jadi mungkin ada cara-caranya tadi yang diceritakan oleh Ustaz ya. Jadi tidak mengingatkan itu kemudian dengan bahasa yang kasar ya Ustaz ya. iya, Tapi iya. dengan bahasa yang Selagi halus. masih itulah. Yang penting jangan Baik, terima macam-macam aja. kasih Manijin. Sudah cukup Iya, dari Ida. iya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua karena memang pasti ketika ada satu perbedaan ya dinamika konflik itu wajar Ustaz ya, sepanjang Wajar. mengolahnya dengan baik Iya. gitu ya. Hmm. Sekarang masih Apakah dalam ada yang batas baik? kewajaran. Iya. Ada yang masih ingin bertanya atau sharing silakan terakhir ya sebelum ditutup. Insya Allah ya. Alhamdulillah kalau tidak ada. Insya Allah jazakallah khairan Ustaz Jayadi. Masya Allah sudah menemani kita selama 1 jam ya di malam hari ini. Mudah-mudahan malam yang penuh berkah ini Allah jadikan untuk pengingat kita. Ternyata memang ada Amin. hak dari kita ini adalah Amin. saling menasehati Ustaz ya. Tadi banyak Betul. hal-hal kecil yang dianggap sepele oleh kita, dosa-dosa kecil dari mulai kita berkendaraan gitu ya, menyalip mungkin juga tidak mengikuti tata aturan lalu lintas, dianggapnya sepele gitu ya, padahal itu adalah menjadi dosa karena merugikan orang lain gitu ya. Kemudian juga tadi ada larangan ternyata nongkrong di jalan saja ya, yang Ya, mengganggu ya, nongkrong di mengganggu jalan itu itu nggak dulu boleh. juga mungkin ada kebiasaan nongkrong para pemuda ternyata ya. Kalau Iya, kita baca hadisnya tadi, ternyata Rasulullah sudah mengingatkan jangan sampai kita ambil haknya jalan, yaitu salah satunya harus wakaful adza, harus iya. menahan untuk tidak membuat eh, Gaduh. yang menyakitkan, yang merugikan, yang mengganggu para pengguna jalan dan itulah salah satu perintah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW, larangan ya, larangan dan juga perintah untuk selalu memuliakan orang lain karena ternyata dosa terhadap sesama itu menjadi besar ya ketika terus kita tumpuk kalau kepada Allah kita dengan mudah kita beristighfar ya kapanpun dimanapun tapi kepada orang lain yang haknya kita rampas apalagi hartanya kemuliaannya kehormatannya Iya, tentu kita harus langsung menghadapnya dan meminta maaf padanya itulah yang kadang susah dilakukan saja karena betul. meminta maaf itu kadang merasa gengsi merasa suatu ada yang merendahkan gitu ya padahal itu Iya. adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm.
Baik, Makanya alhamdulillah. Amin. makanya gini, penutup, makanya ada namanya Lebaran, ada namanya itu, Allah itu masya Allah maha 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 segala-galanya. Manusia sudah lupa semuanya, ada namanya Lebaran. Saling maaf memaafkan, walaupun hanya 1 5 menit, yang penting pernah memaafkan gitu loh. Dan Iya, itulah banyak jalan cara-cara Allah supaya hapus dosa ya. semua umat Islam itu masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Ya. Rabbal Alamin. Iya. Tambahan Pak Holis, kami juga setiap pagi kalau mengikuti apel pagi itu kami selalu bersalaman, Pak. Jadi kami sambung silaturahmi, bertatap muka, selalu bersalam-salaman. Ya mudah-mudahan melebur dosa, ya kan Pak? Iya betul nih ya, Masya Allah Amin. ya. Amin. Baik, Apalagi dan juga besti ya Bu ya, besti tuan, besti. ya walaupun Tetangga tetangga kantor itu. ya Insya Allah. Baik, baik. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan bisa jumpa langsung ya nanti dengan berjamaah Iya, semuanya di sini. iya, Ya amin. mungkin Amin, kapan-kapan amin. bisa difasilitasi oleh Kopmarin. Saat ada mungkin pengajian menghadirkan semua jamaah dari MKI ya, Betul Marinir betul betul. Komando Insya Indonesia Allah. Nanti dimanapun dipikirkan. berada. Ya khususnya Baik, mungkin di baik. sekitar Jabodetabek Iya, kita nanti ketemu nanti berjumpa. Ida ingetin Pak Ustadz Pak Jayadi, Ida ingetin ya Pak Holis, Iya, biar kita Insya tatap Allah. muka Iya langsung. betul, Iya, langsung ya. iya. Alhamdulillah, Amin. syukurlah. Amin ya Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Kita sangat bahagia sekali di malam hari ini bisa berjumpa dengan guru kita Ustaz Jayadi dan juga ya, sahabat-sahabat semuanya. Sebuah kenikmatan Amin. yang tentu kita harus syukuri. Kenikmatan yang Alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Bapak Panglima ya. eh, yang Siap. sudah menyediakan ruang kita untuk bertatap Amin. walaupun lewat Zoom. Tetapi Bapak Panglima the belum best. juga untuk saling Salam mengambil hormat. hikmah nasihat dari guru-guru kita. Kita tutup Amin. dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma Amin. wa bihamduka. Asyhadu an la ilaha Amin. illa anta Amin. astaghfiruka wa atubu Amin. ilaik. Mohon maaf kalau ada Amin. kesalahan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi Wah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا